Lentera merah Ya, ancam keselamatan warga. bayangkan kalau kemudian ancaman serupa terjadi lagi, ya hanya satu alur saja sudah sedemikian parah, abrasi besar yang kemudian menghanyutkan beberapa rumah di kawasan Kampung Bahari. Kita anggap kemudian Pelindo itu membiarkan terjadinya kerusakan dan ancaman terhadap warga. Yang bubarkan saja Pelindo karena nggak ada dampak apa, nggak ada keuntungan apapun dengan adanya pelabuhan laut itu, nggak ada keuntungan apapun. Kita akan tetap membuka ruang untuk Pelindo menjawab kritikan-kritikan, dan kalau dikritik jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi di podcast bongkolentimes.com. Di sini kita membahas yang sedang banyak dibicarakan orang. Dan hari ini kita bersama Kak Tengku Zulkarnain. Saya ini sering banget podcast sama beliau ini. Nggak bosan kita nih Kak. Iya. Sehat Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin langsung aja ini, Kakak kemarin sempat ngomong di Bongkolen Times soal lentera merah. Ya, Ancam keselamatan warga, Tengku soroti abrasi kawasan lentera merah. ya, Kenapa di sana Kak? ya. Jadi kita punya pelabuhan ya, Oke. pelabuhan Pelindo namanya. Oke. Di pelabuhan itu ada alur. Ya, Alurnya cuma satu saja, keluar masuk kapal. ya. Nah, seharusnya air kemudian masuk ke pelabuhan tersebut lewat alur itu saja. Ya. Ya. Tapi faktanya kemudian ada alur lagi yang muncul akibat abrasi di sebelah lentera merah itu. Oh, jadi makin lama semakin luas, semakin Oke. lama semakin luas. Kita tahu bersama bahwa kemudian Kota Bengkulu ini batasannya langsung Samudra Hindia. Ya. Nah, Samudra Hindia ini itu dunia, ya, dunia menyatakan bahwa samudra yang paling luas, samudra yang paling ganas itu adalah Samudra Hindia. Nah, Kota Bengkulu itu pernah mengalami abrasi besar yang kemudian menghanyutkan beberapa rumah di kawasan Kampung Bahari. Ya. Ya, longsor, abrasi, kemudian longsor, rumah hanyut, rumah itu hanyut, dan itu terjadi di malam hari. Ya. Nah, saya sempat kemudian jembatan Kampung Bahari itu habis saat itu. Oke. Nah, beberapa rumah kemudian hanyut dan kemudian warga ini direlokasi ke perumahan nelayan. Kemudian jembatan ini kita minta diperbaiki oleh Pelindo saat itu. Nah, itu dengan satu alur dulu, Iya, iya. belum ada nambah abrasi di alur yang kedua ini. Bayangkan kalau kemudian ancaman serupa terjadi lagi, ya hanya satu alur saja sudah sedemikian parah pada saat terjadi pasang besar, ditambah banjir, ya kan. Nah, ini ancamannya luar biasa yang terjadi kepada masyarakat khususnya di pesisir Pulau Bae, pesisir Pulau Bae. Nah, kami pernah kemudian menyampaikan itu ke Pelindo melalui hearing untuk segera melakukan perbaikan terhadap jebolnya ya atau abrasi yang menimpa lentera merah tersebut. Kalau ini kemudian dibiarkan saja itu kemakin besar. Tadinya kan kecil itu, kecil kemudian semakin lama semakin besar dan air laut menerobos pada dua tempat sekarang. Yang pertama melalui alur, yang kedua melalui abrasi tersebut. Dan luas abrasi tersebut sudah sama dengan alur itu. Nah, jadi dua arus laut itu masuk bersamaan ke dan ini kemudian yang menyebabkan kalau itu kemudian masuk, maka pasir dari laut itu masuk lagi ke dalam, itu menyebabkan pendangkalan di area pelabuhan. Pendangkalan di area pelabuhan sehingga kapal terutama itu kan arahnya itu mendekati ke kawasan parkirnya kapal Pertamina. Ini menyebabkan pendangkalan. Kalau dulu ada kapal-kapal LLB yang kemudian bersandar di dalam pelabuhan tersebut, hari ini tidak ada lagi karena sudah dangkal sekali. Mungkin kalau misalnya Mas Benny main ke situ, dulu kan ada kapal-kapal LLB yang besar-besar,
Sekarang kan tidak ada lagi diparkir di sana. Kenapa? Karena sudah dangkal akibat abrasi tersebut. Nah, jadi tentu kalau ahli-ahli kelautan, ahli-ahli fisika itu akan tahu dampak luas akan seperti apa. Kalau kemudian dangkal di sana, otomatis kemudian bila suatu tempat itu tempat air itu tertimbun, tentu air akan bergerak ke tempat yang lain, kan begitu kan? Nah, kalau ini kemudian semakin tertimbun, kemudian air tentu akan mendesak ke arah pemukiman. Ya, tentu air akan mendesak ke arah pemukiman karena di sini sudah tidak, air yang dari sungai itu tidak bisa mengalir ke laut lagi karena sudah tertimbun pasir dari laut. Tentu dia akan mendesak ke arah pemukiman. Dan faktanya kemudian kawasan yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui yang namanya kawasan wisata Bakau itu juga sudah mengalami abrasi. Kenapa? Karena desakan air laut itu. Nah, kalau ini kemudian makin dibiarkan, maka abrasi akan mendesak ke kawasan-kawasan pemukiman. Dan ini akan menyebabkan musibah nanti pada warga. Ini yang kemudian harus, karena ini kan kawasannya kan kawasan pelabuhan, menjadi tanggung jawab Pelindo. Seharusnya Pelindo kemudian bertindak sigap untuk kemudian melakukan penanganan terhadap abrasi ini. Karena kalau nggak ditangani ya efeknya sekarang saja sudah mulai terasa, apalagi kemudian dibiarkan makin berlarut. Yang kasihan adalah warga, ribuan warga kemudian berdiam di pesisir itu akan merasakan dampak besar daripada abrasi yang dibiarkan oleh Pelindo ini. Sejauh ini sama Pelindo belum pernah? Sudah pernah kita bicarakan itu dengan manajer Pelindo itu, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Belum ada tindak lanjutnya. Langkah Dewan selanjutnya di Dewan Kota itu sendiri apa? Kita akan mendesak. Jadi kalau misalnya kemudian Pelindo juga, ini kita mungkin dalam beberapa hari ini akan menyurati Pelindo untuk kemudian lakukan perbaikan. Kalau tidak juga kita anggap kemudian kalau Pelindo membiarkan, kita anggap kemudian Pelindo itu membiarkan terjadinya kerusakan dan ancaman terhadap warga. Dan ini adalah kriminal. Dan ini kriminal. Oleh karena ini kemudian kita anggap kriminal, maka kita akan bertindak ke arah para penegak hukum. Karena apa? Sesuatu yang mengancam jiwa warga itu adalah kriminalisasi. Kalau ucapan kriminalisasi, maka biar hukum yang bicara nantinya, kan begitu. Hukum tertinggi itu keselamatan warga. Keselamatan rakyat, gitu ya. Jadi ini Kak, selama Kakak legislatif di Kota Bengkulu, ini kan udah banyak sekali permasalahan Pelindo selain abrasi ini. Masalah-masalah lainnya yang di Pelindo itu apa tindakan dari Dewan Kota? Jadi ini di luar daripada yang kemudian abrasi yang dibiarkan oleh Pelindo. Sebenarnya kan saya sering sekali berteriak terhadap, pertama itu dapil Kakak kan? Terhadap kemudian kebijakan Pelindo. Pelindo ini kan adalah sebuah perusahaan BUMN yang mengelola pelabuhan. Nah, pemerintah kota selama ini mendapat keuntungan dari adanya pelabuhan udara. Kita mendapatkan pajak parkir dari masuknya parkiran di bandara, dan itu kan 30% dari penghasilan parkir di bandara itu adalah masuk ke kas pemerintah daerah Kota Bengkulu. Keberadaan Pelindo ini tidak jelas. Mereka sama statusnya, sama-sama pelabuhan. Yang satu pelabuhan udara, yang satu pelabuhan laut. Pelabuhan laut ini apa yang kemudian dampak yang dirasakan oleh rakyat? Saya katakan tadi bahwa Pelindo kemudian mengelola pengelolaan batu bara, jadi batu bara yang ada dari Benteng, dari utara itu masuk kepada Kota Bengkulu, kemudian ada stockpile di Pelindo, di kawasan Pelindo, kemudian Pelindo melakukan pengelolaan terhadap batu bara tersebut, ekspor kemudian macam-macam. Nah, itu kita tidak Kota Bengkulu tidak merasakan hasil apapun dari situ.
Sama sekali nggak ada. Tidak dapat hasil apapun. Tidak mendapatkan hasil apapun dari pengelolaan pelabuhan tersebut. Itu kan pelabuhan udah lama sekali ya? Sudah lama sekali tidak dapat hasil apapun. Itu sekarang aja atau dulu? Bahkan saya dulu sempat berteriak. Sekian banyak kemudian bangunan yang ada di kawasan Pelindo, ya, yang jumlahnya itu luasnya itu adalah 1.200 hektar. 1.200 hektar. Bangunan itu banyak sekali. Ya, ada kantor Pertamina di sana, banyak sekali perkantoran di sana. Kemudian ada juga gudang-gudang, ruko dan sebagainya. Yang adanya di kawasan lahan Pelindo itu. Bayar PBB-nya cuma 100 juta 1 tahun. Oleh karena itu kan saya kemudian beberapa kali hearing mendesak ini supaya dilakukan pengukuran ulang. Sehingga kemudian hari ini pemerintah Kota Kebumen menetapkan pajak bumi dan bangunan itu naik 10 kali lipat menjadi 1 miliar. 1 miliar untuk Pelindo. Walaupun saya belum bisa menerima itu. Belum bisa menerima itu karena apa? Pemerintah kota baru menghitung lahan yang diisi oleh bangunan. Bagaimana dengan lahan kosong yang katanya 1.200 hektar itu? Dia kan harus bayar pajak bumi juga toh. Ya kan? Bukan, karena pajak PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Buminya kena, bangunannya juga kena. Jadi lahan kosong pun kita harus bayar PBB toh. Kalau kita kemudian mempunyai sertifikat kita harus bayar toh pajak bumi dan bangunan walaupun lahan kita kosong. Walaupun kita gak punya rumah tapi punya tanah, harus bayar toh PBB itu. Nah, bagaimana yang lahan dia 1.200 hektar ini? Itu ada sertifikatnya mereka. Pelindo mengklaim ada, bahkan kan karena dia klaim kemudian ada masyarakat yang duduk di sana kan nggak boleh tinggal, karena itu punya Pelindo. Sering ribut-ribut soal tanah kan? Sering ribut masalah tanah itu. Pelindo mengklaim itu, ya kan? Nah, kalau dia mengklaim itu punya dia seharusnya kemudian membayar kewajibannya kepada pemerintah. Seluas lahan 1.200 hektar. Ditambah kemudian bangunan yang diisi bangunan, tentu kan lain pajaknya. Yang ada bangunan dengan yang tanpa bangunan pajaknya lain. Ya kan? Nah, dia harus bayar pajak bumi dan bangunan itu seluas 1.200 hektar itu. Dan angkanya saya pikir bukan 1 miliar, kecil sekali 1 miliar kan per tahun itu. Naik 10 kali lipat 1 miliar itu masih kurang. Ya masih kurang hitungan saya. Yang kosongnya kok nggak dihitung? Nggak dihitung. Seharusnya kan dihitung yang kosongnya. Ini yang baru dihitung oleh pemerintah Kota Bengkulu yang diisi bangunan. Yang diisi bangunannya itu hanya sekitar paling 10% dari luas lahan Pelindo. 10%? Iya. 90% lagi. Iya. 10% 120 hektaran paling yang diisi oleh bangunan. Ya, termasuk dermaga itu saya bilang harus dihitung juga. Karena itu bagian dari bangunan. Dermaga Pelindo itu juga harus dihitung. Dia juga kemudian harus membayar pajak terhadap itu. Nah, kemudian lahan kosong yang 90%-nya itu masih lahan kosong. Itu juga dia harus bayar pajak. Ada di sana, saya lihat ada galangan kapal yang baru, dia harus bayar pajak seharusnya, pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian keberadaan dari aktivitas pelabuhan itu sendiri, kok nggak dapat apa-apa? Masuk truk batu bara, ya kan? Naiknya batu bara ke atas tongkang, ya kan? Ekspor impor, bersandarnya kapal dan sebagainya. Itu kan semuanya kan kapital bagi Pelindo, ya kan? Kemudian apa yang didapat oleh pemerintah kota ini? Kok nggak ada? Ada yang didapat kota itu dari Pelindo? Nggak ada. Sebenarnya ada sih. Karena truknya lewat gitu kan? Iya, seharusnya ada. Tapi jalan rusak gitu Mas. Iya, seharusnya ada. Loh, kota dapat jalan rusak gitu. Iya, dia merusak jalan. Dia menimbulkan polusi. Dia kemudian menimbulkan getaran. Getaran, kecelakaan ini kan. Jadi bayangkan bahwa kalau misalnya ada warga kemudian menikahkan anak mempunyai hajatan, maka warga ini kan harus mengurus namanya izin keributan. Izin keramaian. Izin keramaian dah. Kenapa? Karena berisik. Ya kan? Karena berisik. Ya ramai, berisik. Jadi dia harus mengurus itu. Nah, itu kalau misalnya truk batu bara yang setiap hari lewat itu, ya kan? Yang kita lihat itu mungkin sampai ribuan sudah truk batu bara yang lewat. Apakah itu tidak ramai? Apakah itu tidak menimbulkan getaran terhadap warga sekitarnya?
siang malam mereka lewat di sana. Apa yang kemudian didapat oleh rakyat Kota Bengkulu ini? Nggak ada. Selain kemudian belum lagi kadang-kadang banyak yang ditutup dengan terpal sembarangan saja, sehingga debu-debu halus batu bara itu kali. Kalau Anda tidak percaya, buntuti saja truk batu bara itu di belakang truk itu, pedih. Nah, kemudian Anda usah pakai tisu, hitam semua muka itu. Benar dah. Loh, ini kok kemudian kita itu dampak negatif. Ya, dampak negatif. Seharusnya kemudian hal yang ditimbulkan oleh dampak negatif itu tentunya seharusnya punya harus dibayar, harusnya kompensasi terhadap dampak negatif itu. Apapun yang ditimbulkan oleh dampak negatif itu seharusnya punya kompensasi. Ini Kota Bengkulu sendiri dengan banyaknya lalu lalang batu bara, oke lah batu baranya di kabupaten, tapi kan distribusinya lewat kota gitu. Sejauh ini kontribusi SDA ya untuk batu bara sendiri ada nggak? Tidak ada. Jadi dia kemudian ada bagi hasil ya, yang sebenarnya kecil sekali dibandingkan dengan dampak yang juga diatur oleh pemerintah pusat gitu kan. Tapi saya menilai di beberapa kota, beberapa kabupaten seperti Padang ya kan, kemudian Muara Enim yang juga tetangga-tetangga ini, dia punya aturan-aturan yang kemudian bisa menghasilkan kompensasi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh batu bara tersebut. Ini kan tergantung regulasi saja yang dihadirkan. Ya kalau enggak, ya mereka bikin pelabuhan sendirilah di kabupaten-kabupaten penghasil batu bara itu. Utara bikin sendiri, Benteng bikin sendiri, kota punya laut juga. Ya kan, nggak usah ke kota, karena nggak dapat apa-apa tuh kota. Saya melihat bahwa dalam skema anggaran dari PAD yang masuk itu nggak ada artinya. Mana PAD dari batu bara itu nggak terlihat, tidak terlihat. Selama Kakak di Dewan berapa tahun ini itu tidak terlihat. Itulah yang kemudian saya menyebabkan beberapa kali hearing dengan Pelindo, kemudian saya berteriak-teriak juga kepada eksekutif supaya ada tindakan gitu. Kasihanlah rakyat nggak dapat apa-apa. Kalau di Kalimantan itu truk batu bara dihadang loh. Di Jambi itu kan dihadang loh gitu. Nggak bisa lewat. Nggak boleh lewat karena rakyat mendapat dampak negatif, tapi kemudian nggak dapat kompensasi. Nggak dapat kompensasi apapun gitu loh. Seharusnya kemudian, padahal disinilah seluruh muara dari batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara dan Benteng itu semuanya di Kota Bengkulu, tidak ada ke tempat lain, karena pelabuhan hanya di sini. Pelabuhan ada di Kota Bengkulu, dalam wilayah kekuasaan Kota Bengkulu. Nah, apa yang kemudian harus didapat oleh Kota Bengkulu dari sini? Makanya saya pernah berstatement itu, ya bubarkan saja Pelindo, karena nggak ada dampak apa-apa, nggak ada keuntungan apapun dengan adanya pelabuhan laut itu, nggak ada keuntungan apapun. Jadi maksud Kakak itu Pelindo ditutup? Nggak usah saja, nggak usah ada Pelindo. Lebih baik kita ke pelabuhan perikanan saja. Kita nggak punya pelabuhan perikanan, ya kan? Lebih baik dijadikan pelabuhan perikanan saja. Seluruh kapal-kapal, aktivitas kapal-kapal perikanan, baik yang dari Jawa yang mencari ikan di Bengkulu, dari Sumatera Barat, dari Sibolga mencari ikan Bengkulu, masukkan ke sini, kita ambil PAD-nya. Kan begitu kan, setiap ton ikan, setiap kilo ikan yang masuk ke Kota Bengkulu kita ambil PAD-nya. Lebih baik seperti itu daripada kemudian kita mempertahankan Pelindo itu, dampaknya kok makin kesini makin negatif. Terakhir abrasi itu. Iya, tidak ada kemudian manfaat apapun. Oke, kita mau jeda dulu sejenak. Tapi setelah jeda nanti pertanyaannya, apa yang akan dilakukan Dewan terhadap Pelindo? Tapi setelah jeda sebentar ya. Oke, balik lagi. Seperti pertanyaan kita sebelum jeda tadi, Kak. Dewan ini mau apa yang akan dilakukan Dewan terhadap Pelindo ini? Kita kadang-kadang sudah kehabisan asa sebenarnya ya, sikap terhadap Pelindo itu. Jadi, tapi kenapa kemudian Dewan masih mau melakukan komunikasi politik ya, karena Dewan ini kan lembaga politik. Jadi komunikasi yang dibangun itu adalah tentu komunikasi politik.
agar kemudian rakyat ini tidak marah. Karena kalau misalnya pengadilan rakyat ini marah kan tidak bagus terhadap kemudian keberadaan Pelindo. Ya ada memang CSR yang dikeluarkan oleh Pelindo yang saya lihat juga nggak apa namanya nggak tepat sasaran dan tidak jelas. CSR itu kan berasal dari keuntungan Pelindo. Berapa keuntungan Pelindo yang didapat dari aktivitas mereka di Kota Bengkulu kan tidak pernah terbuka. Tahu-taunya kasih CSR kadang tanpa koordinasi apakah itu yang dibutuhkan oleh rakyat atau tidak kan tidak juga tidak pernah dikomunikasikan. Tidak dikomunikasikan. Dilaporkan juga nggak pernah. Tidak. Padahal di sana itu umumnya adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan ini ya penghasilannya adalah penghasilan yang paling rendah. Apalagi kalau dalam musim lautnya lagi tidak baik, badai lagi banyak. Apalagi dalam 3 tahun belakangan ini itu bisa dikatakan bahwa nelayan itu benar-benar terpuruk. Nah, apa kemudian sikap Pelindo kemudian dalam membantu penderitaan rakyat ini? Ini kan juga harus diambil sikap oleh Pelindo seharusnya. Karena mereka tinggal di wilayah yang penduduknya relatif ada dalam garis kemiskinan. Jadi ini yang kemudian kita menyesalkan terhadap keberadaan Pelindo di Kota Bengkulu ini. Ya memang ada yang menikmati dengan hasil dari keberadaan Pelindo, tapi hanya beberapa gelintir orang saja. Siapa itu? Yang berkepentingan terhadap batu bara, yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnis yang ada di sana. Tapi pengusaha saja, pengusaha saja. Tapi rakyat sendiri, Anda bisa menyaksikan kalau sering datang ke sana, rumah-rumah kumuh kan kelihatan miskinnya di sana gitu. Lo ada pelabuhan di sana dengan aktivitas yang saya rasa dalam 1 tahun mungkin ribuan ton, puluhan ribu ton batu bara yang melewati pelabuhan tersebut, dan berapa keuntungan Pelindo yang didapat dari sana. Seharusnya kemudian daerah itu makmur. Dari dulu kan gitu-gitu aja. Wilayah itu seharusnya menjadi makmur. Wilayah adanya Pelindo, tapi kan tidak. Faktanya kan tidak. Nah, ini kan menjadi paradok paradok dari kegiatan bisnis, tapi kemudian rakyat di kawasan bisnis tersebut itu bahkan lebih miskin daripada di kawasan yang lain yang bukan kawasan pelabuhan. Nah, saya kemudian berpikir jauh setelah melakukan hearing beberapa kali dan melihat aktivitas tersebut. Lalu apa gunanya Pelindo itu ada di sana? Ya kan? Kalau kemudian itu menyangkut aktivitas batubara, ya bikin saja pelabuhan di wilayah penghasil batubara tersebut. Ya kan? Utara berbatasan dengan laut, bikin pelabuhannya di sana. Dulu pernah ada tapi nggak jalan lagi. Kemudian Benteng punya aktivitas, ya bikin saja pelabuhannya di Benteng, Pondok Kelapa dan sekitarnya. Kemudian kenapa kemudian? Karena aktivitas satu-satunya aktivitas sekarang berjalan di pelabuhan Pelindo itu hanyalah batu bara. Hanya batu bara, ekspor impor hampir nihil. Ya toh, ekspor impor hampir nihil. Dan kapal-kapal besar itu selain tongkang, kapal-kapal besar itu nggak bisa masuk karena alurnya dangkal. Sempit. Jadi kadang sering kita lihat ada tongkang di tengah. Dan berapa kali kandas. Ya tongkang saja sering kandas, apalagi kapal. Kapal udah berapa kali kandas di sana. Jadi sehingga kapal-kapal yang kemudian punya tonase besar, dia nggak berani masuk ke dalam alur tersebut. Kan? Mindainya di tengah laut itu yang diprotes aktivis sama soal politikus. Sehingga bongkar muat batu bara dilakukan di tengah laut karena kapal besar pengangkut batu bara itu ada di sana, parkir di sana, sehingga ngelewatin. Dan itu juga yang pebisnisnya jadi rugi kan, harus 2 kali muat gitu kan. Betul. Oleh sebab itu saya katakan, dan pada saat kemudian aktivitas itu terjadi, bongkar muat terjadi, batu bara itu kan sebagian pasti tumpah di laut. Pasti tumpah di laut. Dan inilah yang kemudian ditentang oleh banyak aktivis karena itu merusak. Merusak karena
Anda lihat ya, sungai-sungai tercemar, aktivitas batu bara, apalagi kemudian di laut juga dilakukan aktivitas bongkar muat, ya tercemar lah. Akibat tercemar itu kemudian ikan tidak ada lagi, nelayan yang rugi toh. Nah, kemudian kompensasi terhadap nelayan yang rugi ini juga nggak ada, kan gitu kan? Ya, jadi sudah jatuh ketimpa tangga lagi dia. Jadi saya lihat tidak ada gunanya kemudian ada Pelindo di sana. Kita lihat banyak pelabuhan, kemudian daerah-daerah yang diuntungkan dengan keberadaan pelabuhan. Saya nengok Teluk Bayur di Sumatera Barat, itu pemerintah daerahnya diuntungkan dengan keberadaan Teluk Bayur. Karena di sana juga ada aktivitas ekspor impor dan sebagainya. Kemudian di Lampung itu juga daerahnya Lampung Selatan, ada Pelabuhan Panjang, ada Pelabuhan Bakahuni. Itu juga terasa kemakmurannya dengan adanya pelabuhan tersebut. Begitu juga daerah-daerah lain yang kemudian dia punya pelabuhan laut, itu kan diuntungkan daerahnya dengan keberadaan pelabuhan tersebut. Hari ini Bengkulu punya pelabuhan, tapi kemudian malah dirugikan dengan keberadaan pelabuhan tersebut. Ya bagaimana saya sudah jelaskan tadi kerugiannya ya. Bagaimana kemudian truk batu bara siang malam melewati jalan-jalan yang ada di dalam kota Bengkulu, yang kemudian kita bisa rasakan dampaknya bahkan di depan kantor kami. Mungkin Anda bisa melihat DPRD Kota Bengkulu ya. Itu juga hancur jalannya begitu. Itu di depan kantor kami. Nah, itu jalan nasional. Nah, jalan sekali mau perbaiki nggak bisa karena terhalang dengan status jalan tersebut yang merupakan jalan nasional. Tapi kan dampaknya bagaimana depan kantor DPR jalannya hancur. Masyarakat nyorotinnya kan, nyorotinnya begitu. Depan kantor DPRD rusak jalannya, ini dibilang dewannya ini nggak becus katanya. Padahal itu jalan negara, nggak bisa perbaiki. Jalan nasional. Tapi kemudian kan dampaknya dirasakan, ada warga yang jatuh, kecelakaan dan sebagainya, itu warga Kota Bengkulu. Gitu kan. Kompensasinya apa? Kan nggak ada. Apakah ada kemudian dari aktivitas batu bara tersebut, dari asosiasi batu bara, kemudian mengobati yang sakit ini? Kalau dia kemudian meninggal, kemudian dia memberikan kompensasi terhadap meninggal, ada nggak? Nggak ada. Ya kalau meninggal ya meninggal saja, sudah. Padahal meninggalnya ada akibat, sebenarnya penyebabnya adalah aktivitas batu bara. Ya kalau batu bara di sana awet pasti jalan itu. Karena tonasenya besar. Siang malam dia harus melewati, ribuan yang melewati jalan, akhirnya hancur, warga yang terasa dampak. Belum lagi kemudian pencemaran yang ditimbulkan dari debu-debu batu bara tersebut yang melintas, kemudian getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas perjalanan truk batu bara terus, itu semua dirasakan oleh warga. Nggak ada kompensasi apapun. Di Bentiring itu sering banyak ini lubang-lubang sampai ke Nakau itu kan? Sampai ke Nakau. Itu jalan yang dilewati oleh truk batu bara. Ini lama-lama Dewan kalau marah, nanti Dewan pula yang demo di depan kantornya. Jadi kekacauan, maaf ya tanda kutip, kekacauan di Pelindo ini seberapa parah menurut Kak? Itu sudah pada titik kulminasi paling parah. Kalau saya membuat skor 1 sampai 10, ini sudah ke 10. Jadi parah sekali saya tengok akibat kemudian keberadaan pelabuhan tersebut. Saya sudah ceritakan tadi, karena pelabuhan ada di sana sehingga seluruh alur lalu lintas batu bara mengalir ke sana. Kemudian karena di sanalah pelabuhan tersebut, seluruh lalu lintas truk CPU juga melewati Kota Bengkulu menuju ke Pulau Baeng. Jadi tapi semua yang melintas tersebut itu nggak bayar apa-apa, nggak ngasih apa-apa sama Kota Bengkulu ini, nggak ngasih apa-apa sama rakyat Kota Bengkulu ini, ya kan? Karena PAD Kota Bengkulu ini bertumpu pada pajak hotel, restoran, distribusi parkir. Padahal yang lebih besar itu kan? Pajak lampu jalan, cukai rokok, hanya itu yang bertumpunya. Tadi tidak ada kemudian kita membaca di sana adalah pemasukan dari aktivitas batu bara, tidak ada. Padahal kita punya skema di APBD itu ada pendapatan lain-lainnya yang sah. Nah,
kan seharusnya bisa masuk ke sana juga. Nah, tapi kan nggak ada. Ini kan fungsi dewan itu kan pengawasan, legislasi ya Pak. Dari dewan sendiri ada nggak minta eksekutif untuk bertindak serius untuk ini? Sudah beberapa kali kita hearing, kita panggil kemudian OPD yang berkaitan dengan itu. Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Pendapatan Daerah. Kita minta agar kemudian menyusun regulasi bagaimana kita kemudian mendapat hasil daripada aktivitas pelabuhan tersebut. Sudah dilakukan? Saya tidak tahu sampai hari ini buktinya belum ada dari Bapenda atau Dinas Perhubungan atau dinas apa yang terkait dengan itu kan. Nah, Pelindo menyatakan bahwa kami terima saja selama ada regulasi, kami akan bayar. Itu jawaban Pelindo. Tapi sampai hari ini yang baru kemudian kita mendapat laporan adalah meningkatnya PBB dari hanya 100 juta menjadi 1 miliar. Tapi itu bagi saya masih kecil sekali. Masih kecil sekali. Anda membayangkan begini. Saya ada cerita satu pengusaha yang dia mendapat keuntungan dari aktivitas pelabuhan itu per bulan miliaran. Ya. Itu satu orang, itu pengusaha. Satu orang. Iya, artinya kan keuntungannya besar sekali dari situ. Sementara satu kota Bengkulu satu cuma kota 1 miliar. Nah, 1 miliar dari PBB. Dari PBB loh, bukan dari aktivitas pelabuhan. Dari PBB. PBB kantor A, PBB gudang A, PBB ruko A. Dari situ. Yang kemudian menyewa lahan kepada Pelindo. Nah, hanya dari situ kita loh, dari aktivitas pelabuhan tersebut nggak ada. Padahal banyak sekali itu. Ada CPO, ada batu bara, kemudian aktivitas perdagangan, ya, atau ada. Aktivitas itu berjalan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya, kalau dia bilang kalau nggak ada keuntungan, ya nggak mungkin nggak ada keuntungan dong. Aktivitas itu ada. Kalau nggak ada keuntungan, udah tutup dia. Kalau rugi nggak mungkin. Ya mungkin. Oke, Kak, kesimpulan dari Kakak apa nih kira-kira? Kesimpulannya saya bilang bahwa sudah saatnya kemudian pemerintah kota, ya, bersama-sama nanti dengan DPR menyatakan sikap. Harus menyatakan sikap kepada pemerintah pusat, Kementerian BUMN, agar kemudian pelabuhan Pelindo yang ada di Pulau Baik itu ditutup saja. Ditutup saja dan dijadikan pelabuhan perikanan saja. Berganti pelabuhan. Jadi aktivitas perikanan saja. Toh selama ini yang kita lihat, dan itu lebih menguntungkan bagi nelayan. Ya kita berbicara kepada industri perikanan saja, ya kan. Kapal-kapal yang Bengkulu ini perairannya kaya sekali dengan ikan, sehingga banyak kapal-kapal besar dari Jawa, dari Sibolga, dari Sumatera Barat itu kemudian mencari ikan di Laut Bengkulu. Ada kebijakan kemudian bahwa seluruh ikan yang diambil dari kawasan Bengkulu harus masuk dulu ke Bengkulu. Tidak boleh dia langsung bawa ke Jawa, tidak boleh dia bawa ke Sumatera Barat, tidak boleh dia bawa ke Sibolga, harus masuk ke sini dulu. Ya kan, dari sini kita kemudian menghitung tonasenya berapa, kemudian ikan ini dapat, pajaknya berapa. Nah, kalau masuk ke kota Bengkulu ini kita bilang bahwa industri perikanan yang ada di Jawa, di Sumatera Barat atau di Sibolga itu juga harus buat di Bengkulu karena ikannya dari sini. Itu lebih menguntungkan bagi masyarakat, penduduk, dari sektor tenaga kerja, dari sektor aktivitas ikan, ya, industri perikanan itu mungkin lebih tepat bagi kota Bengkulu ini. Kita lihat bahwa keberadaan pelabuhan tersebut juga dengan setiap tahun dikeruknya setiap tahun dikeruk alur itu kan juga sebenarnya bukan hal yang tepat adanya pelabuhan di sana. Karena seharusnya kemudian pelabuhan itu tidak boros di dalam pengurukan setiap tahun. Operasional lebih sedikit. Artinya keberadaan pelabuhan di situ pun sudah tidak tepat lagi. Oleh sebab itu silakan kemudian pemerintah pusat membuat pelabuhannya di tempat yang lain yang dirasa tepat sehingga operasionalnya tidak tinggi, dan itu ditutup saja dijadikan pelabuhan perikanan. Oke, makasih banyak Kak. Ini Pelindo masih kita buka ruang ya, udah 2 kali ngomongin soal Pelindo ini.
Tapi wartawan kita sudah mencoba beberapa kali untuk menghubungi, mencari konfirmasi dan klarifikasi Pelindo. Di podcast ini kita akan tetap membuka ruang untuk Pelindo menjawab kritikan-kritikan, dan kalau dikritik jangan baper. Ini demi Bengkulu, nggak ada, kita nggak benci sama Pelindo, kita nggak ada ini. Tapi tugas kami sebagai dewan itu adalah berbicara. Ya, karena parlemen itu dari kata parle, bahasa Yunani yang artinya bicara. Ya. Oke, makasih banyak Kak, sukses selalu, sehat dan maju lagi ya. Insya Allah maju lagi. Insya Allah sukses Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.